Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Syafiqah Zahra dari program studi ilmu kelautan angkatan 2020 STK 220016 Institut Teknologi dan Bisnis Maritim Balikpapan Makassar. Dari dosen pengampu Triwidyati Putri SSI MSI. Baik, saya akan membuat video final kimia dasar. Materinya yaitu asam lemah. Asam lemah adalah asam yang tidak terionisasi secara signifikan dalam larutan. Misalnya, jika sebuah asam dilambangkan dengan Ha, maka dalam larutan masih terdapat sejumlah besar Ha yang belum terionisasi. Konsentrasi kesetimbangan dari reaktan dan produk dihubungkan melalui persamaan konstanta keasaman. Ka sama dengan H plus dikali A per Ha. Semakin besar nilai Ka, maka semakin banyak pembentukan H plus sehingga pH larutan semakin kecil. Nilai Ka asam lemah berkisar antara 1,8 dikali 10 hingga 16 dan 55,5. Asam dengan Ka di bawah 1,8 dikali 10 hingga 16 merupakan asam yang lebih lemah daripada air sehingga bersifat basa. Sedangkan asam dengan Ka di atas 55,5 adalah asam kuat yang hampir terionisasi dengan sempurna saat dilarutkan dalam air. Sebagian besar asam adalah asam lemah. Asam organik adalah anggota terbesar dari asam lemah. Asam lemah terdapat di rumah tangga seperti asam asetat dalam cuka dan asam sitrat dalam jeruk. Baiklah, selanjutnya yaitu sifat asam lemah. Setiap zat memiliki sifat atau karakteristik masing-masing. Sifatnya sebagai berikut. Yang pertama, mengandung ion H+ dalam larutannya. Yang kedua, memiliki nilai pH kurang dari 7. Yang ketiga, mengubah warna kertas lakmus menjadi merah. Selanjutnya, ciri-ciri asam lemah. Yang pertama, lebih sedikit mengandung elektron negatif A. Yang kedua, tidak terionisasi sempurna. Yang ketiga, sebagian besar asam adalah asam lemah. Yang keempat, pH di antara 7 sampai 3. Yang kelima, jika dilarutkan dengan air hanya menghasilkan sedikit atom hidrogen. Yang keenam, merupakan elektron lemah. Baiklah, selanjutnya definisi asam lemah. Asam lemah adalah senyawa yang sedikit terurai saat dilarutkan di dalam air. Asam lemah merupakan senyawa asam yang dalam larutannya hanya sedikit terionisasi menjadi ion-ionnya. Asam lemah adalah senyawa yang kelarutannya di dalam air terionisasi sebagian sesuai derajat ionisasinya. pH asam lemah. Derajat keasaman larutan asam lemah. Asam lemah merupakan senyawa asam yang dalam larutannya hanya sedikit terionisasi menjadi ion-ionnya. Reaksi ionisasi asam lemah merupakan reaksi kesetimbangan. Baiklah, selanjutnya yaitu jenis larutan asam lemah. Jika ion H+ yang dilepaskan hanya sebagian kecil saja, maka asam ini disebut asam lemah. Contoh asam lemah. Yang pertama, asam format HCOOH. Yang kedua, asam asetat atau asam cuka CH3COOH. Yang ketiga, asam fluorida HF. Yang keempat, asam karbonat H2CO3. Yang kelima, asam sitrat C6H8O7. Yang keenam, asam cyanida HCN. Yang ketujuh, asam nitrit HNO3. Yang kedelapan, asam borat H2O3.
Baiklah, selanjutnya itu manfaat asam lemah. Pentingnya asam lemah tidak hanya ditemukan dan cara eksklusif di sektor input industri, tetapi juga muncul dalam larutan penyangga atau larutan buffer. Larutan penyangga sangat penting dalam proses biologis karena eh, banyak enzim hadir dalam organisme hidupnya mengkatalisasi reaksi dalam kisaran pH yang sempit, ionisasi asam lemah. Pada reaksi untuk pengion asam kuat dalam air sederhana menghadapi dari kiri ke kanan. Di sisi lain, pernah reaksi untuk pengion asam lemah dalam air adalah panah ganda, menunjukkan reaksi maju dan mundur terjadi pada kesetimbangan. Pada kesetimbangan, asam lemah basa konjungsinya dan ion hidrogen semuanya ada dalam larutan berair. Baiklah, selanjutnya itu kesimpulan. Asam lemah adalah zat yang tradisional sebagai sebagian ketika dilarutkan dalam suatu pelarut. Persamaan ini menunjukkan bahwa pH suatu larutan asam lemah tergantung pada baik nilai Ka maupun konsentrasinya. Baiklah, cukup sekian video final kimia dasar. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.